dulu terlebih dahulu ya. Semoga kita ada keberkahan dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Silakan untuk berdoa dipimpin oleh KM. Hai kawan-kawan, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum Ibu mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan absen dulu. Ini kelihatannya banyak meja dan kursi yang kosong. Sepertinya banyak yang tidak hadir ya untuk kali ini ya. Ya, Bu. Tadi sudah ada yang mohon izin melalui WA. Ada beberapa orang di antara teman kalian. Sonu ibunya sakit katanya, terus Rizkita sakit juga ya? Sakit. Nah, coba Ibu absen dulu aja ya. Nanti biar kelihatan siapa yang izin, siapa yang sakit. Oh ya, untuk absen kali ini coba Ibu ingin menumbuhkan semangat belajar kalian. Ibu juga ingin tahu apa sih cita-cita kalian gitu setelah setelah selesai melaksanakan studi berikutnya. Kalian tentu punya cita-cita? Iya. Oke, Ibu ingin tahu. Ibu akan panggil namanya dan kalian yang Ibu panggil namanya sebutkan ya apa cita-cita kalian atau profesi apa ya yang diinginkan oleh kalian. Nanti dimulai ya. Ya, Bu. Asutisna. Dokter, Bu. Dokter, bagus. Cita-citanya sangat bagus. Najma. Dokter juga? Iya, bagus. Diandra. TNI, Bu. Iya, wah ini ada bahan karena ini Diandra ya. Pina. Pelukis, Bu. Pelukis. Ini calon sastra ini, pelukis. Ini ya, penerus Apandi. Pelukis terkenal. Sonu sudah izin ya. Ya. Sonu sudah izin sama Ibu melalui WA malam, tidak bisa hadir karena ibunya sakit. Alzena, astronot luar biasa. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari teks narasi. Teks narasi ini Ibu akan memberikan materinya berkenaan dengan cerita fantasi. Pada pertemuan Ibu yang lalu kita sudah mempelajari teks apa? Deskripsi. Ada yang masih ingat teks deskripsi itu apa? Masih apa teks deskripsi? Satu objek mendeskripsikan sesuatu. Mendeskripsikan sesuatu objek. Terus apa lagi? Kemarin selain kita mengetahui apa itu teks deskripsi, ada lagi yang lain? Kaidah kebahasaannya dari teks deskripsi. Kemudian tujuannya. Terus apa lagi? Ciri-cirinya bagus. Berarti ingatan kalian masih bagus ya. Jadi, untuk melanjutkan pembelajaran hari ini, yaitu kita berkenaan dengan teks narasi, yaitu cerita fantasi. Apa kalian tahu cerita fantasi seperti apa? Tahu. Apa cerita fantasi? Cerita Imajinasi. Hayalan. Cerita Hayalan. imajinasi. Nah, contohnya semacam cerita imajinasi itu Dongeng. Dongeng. Apa lagi? Cerita rakyat banyak. Cerita imajinasi itu dongeng. Apa lagi?
Fabel. Terus apa lagi? Legenda. Bagus. Ada beberapa macam jenis cerita fantasi, yaitu diantaranya tadi yang sudah kalian sebutkan. Fabel, legenda, mite, sage, kayak dan sebagainya. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar cerita fantasi. Nah, jenis cerita fantasi legenda. Nah, Ibu punya sebuah video berkenaan dengan cerita fantasi. Kalian nanti simak videonya. Dari video ini nanti kalian bisa menemukan, ya, bisa mengidentifikasi pengertiannya apa yang tadi kalian sudah sebutkan, kemudian tujuannya apa. Kalian juga harus menganalisis unsur-unsur intrinsik dari cerita fantasi. Kalian juga nanti harus menentukan jenis cerita fantasi apa yang sudah kalian baca atau dengar. Jadi itu salah satu tujuan pembelajaran hari ini, yaitu kalian mengidentifikasi berkenaan dengan pengertian, tujuan, ya, ke situ ya, unsur-unsur intrinsik, dan bisa menentukan jenis dari cerita fantasi. Oke, kalian silakan simak dulu video berikut ini. Dahulu kala, di Kayangan, ada dewa dan dewi melakukan kesalahan yang begitu besar. Sebagai hukuman, mereka diusir ke bumi. Dan menjelma sebagai hewan. Sang dewa berubah menjadi anjing bernama Tumang. Dan sang dewi berubah menjadi babi hutan yang bernama Celeng Wayungyang. Suatu hari seorang raja Sunda pergi ke hutan untuk berburu. Ketika berburu, dia merasakan ingin buang air kecil. Akhirnya sang raja segera menuntaskan hajatnya di semak-semak. Secara tidak sengaja, air seninya terkumpul di batok kelapa yang sudah kering. Celeng Wayungyang yang kebetulan ada di sekitarnya meminum air seni sang raja untuk menghilangkan dahaga. Karena dia adalah jelmaan seorang Dewi Kayangan, dalam sekejap dia hamil dan melahirkan seorang anak. Raja yang masih berada di hutan mendengar suara bayi yang menangis. Lantas dia mencarinya.
nampak seorang bayi perempuan cantik terbaring di antara semak-semak. Karena merasa iba, bayi itu pun dibawa oleh raja ke istana. Dan dia besarkan seperti putrinya sendiri. Namun dia tidak pernah sadar kalau itu adalah anak kandungnya sendiri. Berjalannya waktu, bayi itu kini tumbuh menjadi gadis cantik bernama Dayang Sumbi. Kecantikan Dayang Sumbi begitu terkenal seantero negeri. Banyak raja dan pangeran berebut untuk menikahinya. Bahkan sampai terjadi peperangan antar kerajaan. Dayang Sumbi adalah seorang putri yang gemar menenun. Sebagian besar waktunya dia habiskan untuk membuat kain tenun yang indah. Suatu ketika saat menenun, gulungan benang miliknya jatuh hingga keluar istana. Karena seorang bangsawan, Dayang Sumbi dilarang untuk meninggalkan istana dengan berjalan kaki. Merasa putus asa untuk mengambil benangnya, dia pun berucap sebuah sumpah. Siapapun yang menemukan gulungan benangku, jika dia perempuan, akan kujadikan saudara. Dan jika laki-laki, maka aku akan menikahinya. Tak berselang lama seekor anjing datang membawa gulungan benang milik Dayang Sumbi. Karena sudah bersumpah, Dayang Sumbi memenuhi janjinya dan tetap menikahinya meskipun Tumang adalah seekor anjing. Mendengar sang putri akan menikah dengan seekor anjing membuat sang raja murka. Dia mengusir Dayang Sumbi keluar dari istana. Kini Dayang Sumbi tinggal di sebuah pondok sederhana di tengah hutan bersama si Tumang yang selalu setia menemaninya. Berjalannya waktu, Dayang Sumbi mengetahui bahwa Tumang bukanlah anjing biasa. Setiap bulan purnama dia berubah ke wujud aslinya menjadi dewa yang tampan. Sesuai janjinya, mereka berdua akhirnya menikah dan memiliki seorang anak yang diberi nama Sang Kuryang. Nah, apa judul dari cerita fantasi ini? Tangkuban Paraku. Katanya adanya di mana? Di objek wisata mana?
Jawa Barat di daerah mana? Subang. Subang? Perbatasan Subang Bandung ya? Iya. Iya. Nah, ini salah satu jenis cerita fantasi. Jenis apa? Legenda. Nah, dari video yang sudah Ibu tayangkan ini, kalian bisa memahami isinya ya? Ya, bisa memahami isinya? Iya, di sana ada menceritakan tentang apa, siapa tokohnya, ya kan? Temanya apa, kemudian latarnya di mana, ada amanat nggak yang tersimpan di dalam video tersebut? Ada, berarti yang namanya tema, kemudian penokohan, ya, latar atau setting, kemudian alur, ya kan? Amanat itu adalah termasuk unsur intrinsik dalam sebuah cerita fantasi. Untuk tema mungkin ada yang bisa mengetahui, ada yang bisa tahu tema itu apa sih sebenarnya? Gagasan utama dari sebuah cerita. Kemudian alur itu apa alur? Urutan jalan cerita atau rangkaian. Ada berapa jenis alur? Apa saja? Alur Kalisa, alur maju, alur maju, alur mundur, alur campuran. Alur maju itu seperti apa? Kalau alur mundur? Kalau alur campuran? Pinter. Sekarang setting atau latar. Ada berapa latar dalam sebuah cerita? Ada 3. 1 yang termasuk latar, 2 latar, 3 latar suasana. Kemudian apa lagi tadi? Penokohan. Dalam sebuah cerita itu ada salah satu unsur yaitu penokohan. Penokohan ini, tokohnya ini seperti apa, karakternya seperti apa. Dalam penokohan ada berapa? 2 macam? 3. Ada? 3 apa aja? Protagonis. Iya, protagonis, antagonis. Kalau antagonis apa sih? Itu biasanya berperan ke yang negatif ya, yang kurang baik. Kalau protagonis itu berperannya biasanya ke hal-hal yang positif, yang baik. Kalau protagonis itu biasanya tidak berpihak ya, tidak menolak kemanapun. Jadi dia iya bagus. Kemudian ada amanat. Dalam sebuah cerita itu selalu ada amanat penulis yang disampaikan. Amanat ini biasanya berupa saran, ya kan? Jadi iya, itu ada amanat. Amanat itu pesan moral biasanya yang disampaikan oleh penulis untuk membaca. Itu ya, itu adalah unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita yang kita bahas ini kan sebuah cerita fantasi. Udah pada simak kan? Apa yang kamu dapatkan? Latarnya dibuka, latar tempatnya dibuka. Latarnya, latar tempat di hutan dan kerajaan. Terus waktunya? Siang. Iya. Kemudian suasana seperti apa? Antara sedih dan bahagia. Kecewa. Ada bahagianya nggak di situ? Ada. Kemudian alur. Di mana yang menunjukkan alur maju? Dari awal sampai turun hingga menjadi Ya, kemudian apa amanat yang tersimpan yang terkandung di dalam isi cerita teks fantasi ini? Ada amanatnya? Ada berapa amanatnya? 2 apa jadi? Agar kita selalu menghormati dan menuruti apa kata orang tua dan sayang pada Tuhan Tuhan.
menghormati kepada orang tua, sayang terhadap hewan peliharaan. Ada yang lain amanat yang akan disampaikan dari video yang sudah kalian simak? Jangan mudah mengucap janji. Bagus. Jangan mudah mengucap janji. Nanti bisa ditagih kamu lupa ya. Nah, berarti dengan tayangan video tersebut kamu sudah tahu, sudah bisa memahami ya unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita fantasi. Oke, sekarang kalian bentuk kelompok. Ada tugas yang harus kalian kerjakan. Kalian silahkan diskusikan dari tugas yang ibu berikan. Ya, siap ya? I can tell you want me. Turn it up, turn it up. I can show you how. Take it out, take it out. I can tell you want me. Turn it up, turn it up. I can show you how. Take it out, take it out. Tell you want me. Tell you want me. Tell you want me. Tell you. I can tell you want me. Turn it up, turn it up. I can show you how. Take it out, take it out. I can tell you want me. Turn it up, turn it up. I can show you how. Take it out, take it out. Dan sungai, waktunya pagi dan siang. Amanatnya kita tidak boleh iri terhadap siapapun dan harus bersyukur. Yang pertama, berdasarkan cerita yang kalian baca, apa maksud dari cerita fantasi? Cerita fantasi yaitu cerita imajinasi atau khayalan yang menceritakan sebuah rangkaian peristiwa dari satu cerita dihubungkan dengan peristiwa yang lain. Yang kedua, apa tujuan dari cerita tersebut? Untuk menghibur dan meningkatkan imajinasi para pembaca atau pendengar. Yang ketiga, apa yang membedakan antara cerita fantasi dengan cerita yang lain? Cerita fantasi merupakan cerita yang termasuk ke dalam cerita fiksi yang bersifat imajinasi atau khayalan. Sedangkan apa yang membedakan antara cerita fantasi dengan cerita yang lain? Cerita fantasi mengandung keajaiban, keanehan, kemisteriusan, juga berisi hal-hal gaib dan misterius yang tidak ditemui di dunia nyata. Yang keempat, apa yang kalian ketahui tentang unsur intrinsik pada cerita fantasi? Tema, tokoh, penokohan, alur, setting, dan amanat. Yang kelima, sebutkan unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam cerita fantasi yang kalian baca atau dengar. 1. Tema, seorang putri kerajaan yang bernama Chandra Kirana dikutuk oleh saudaranya sendiri bernama Galuh menjadi keong emas karena rasa iri dengki. 2. Tokoh Kertamerta, Chandra Kirana, dan Dewi Galuh, Raden Inu, Kartapati, Nenek Sihir, dan kakek. Penokohan Dewi Galuh antagonis, Chandra Kirana dan kakek protagonis, Nenek Sihir antagonis, dan yang lainnya tritagonis. Alurnya mundur, setting kerajaan daerah Sinai. Waktu zaman dulu suasananya sedih dan marah karena dikutuk. Amanat setiap perbuatan jahat akan mendapat balasan dan ganjaran di suatu hari nanti. Yang ketujuh, siapa saja tokoh dan yang keenam, bagaimana urutan cerita fantasi tersebut menurut kalian? 3 paragraf awal orientasi, 11 paragraf setelah orientasi komputasi, 5 paragraf terakhir resolusi. Siapa saja tokoh dan latar yang terdapat dalam cerita tersebut? Serta-merta Chandra Kirana, Dewi Galuh, Raden Inu, Kartapati, Nenek Sihir, kakek di kerajaan Dara dan Sungai. Ada yang mau menanggapi hasil dari kelompok 4? Cukup. Dah, terima kasih.
Ada lagi yang mau? Sama semua ya, hampir sama ya? Oke. Untuk pertemuan kali ini hasil diskusi kelompok yang sudah kita laksanakan itu cukup diwakili oleh 3 kelompok. Karena di sini hampir semua sama ya, hasil dari kerja kelompoknya hampir semua sama karena ini berkenaan dengan cerita fantasi yang sudah kalian pernah baca atau pernah kalian dengar. Oke, jadi kesimpulan hari ini dari pembelajaran hari ini yaitu kita bisa mengidentifikasi ya cerita fantasi berkenaan tadi dengan pengertiannya, yaitu cerita fantasi yaitu cerita imajinasi, cerita hayalan yang bersifat imajinasi termasuk ke dalam jenis cerita fiksi. Tujuannya apa dari cerita fantasi? Untuk menghibur, meningkatkan imajinasi para pembaca atau pendengar. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu cukupkan sekian. Di minggu berikutnya, kita akan berjumpa lagi dengan teks yang sama dengan tujuan yang berbeda. Ibu cukupkan sampai di sini dulu untuk hari ini. Silakan nanti yang terjun ke acara di lapangan, silakan kalian kembali ke posisi masing-masing. Mohon maaf Ibu telah mengganggu acaranya hari ini. Nah, sebelum diakhiri kita tutup dulu dengan doa. Ya, doa dulu. Dipimpin lagi oleh KM-nya berdoa, silakan. Sebelum pulang ke rumah masing-masing, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tugas masing-masing ya. Terima kasih.